Jangan mengikuti terkemukanya, tapi harus pakai wajihannya. Kira-kira begitu. Ini baru salah satu dari sekian banyak ayat yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya berada di masjid namanya Asy-Syifa ya Pak ya. Masya Allah, balik ke Cikarang jadi ingat masa lalu. Saya dulu beberapa tahun pernah bekerja di daerah Cikarang ya, jadi sedikit-sedikit tahulah dari sini ya. Alhamdulillah. Tadi ibu-ibu ada yang belum tahu Donditan? Belum ibu ya? Cari bu di YouTube ya. Nah, kalau yang belum tahu, Bu, nama saya Dondi Tan ya. Saya keturunan Cina. Tan itu marga saya. Ya, marga itu bahasa Cinanya Se. Jadi saya Dondi Setan gitu ya. Bukan seton, Bu. Alhamdulillah ya. Saya tadi ditanya, "Oh, Dondi masuk Islam kapan?" gitu kan. Saya nggak mau sekarang disebut mualaf lagi. Saya maunya disebut mantan kafir aja. Muslim ya, semua manusia lahir muslim sebenarnya ya. Setiap bayi lahir muslim. Cuman kalau dia lahir di keluarga yang bukan Islam, anak itu bisa jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi karena orang tuanya, ya kan? Tapi kalau orang itu nanti mendengar Islam, menerima Islam, bahkan sampai dia masuk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama, tapi orang itu kembali ke fitrahnya atau kembali ke Islam sebenarnya. Jadi saya nggak mau disebut mualaf terus, sudah berapa tahun Pak? 2014 masih mualaf terus gitu ya. Ya, jadi alhamdulillah waktu itu saya memang cukup lama ya jadi Kristen karena orang tua saya. Dari kecil saya sudah dibawa ke gereja sama mama dan nenek saya ya. Papa saya waktu itu Konghucu. Nah, sampai akhirnya SMP lulus, SMA pindah ke Jakarta, masih Kristen terus. Papa saya pindah ke Kristen. Kira-kira tahun 2007 tiba-tiba papa saya masuk Islam. Papa saya dulu yang masuk Islam malah. Tapi saya lihat kayaknya papa saya waktu itu masuk Islam karena pergaulan kali ya. Saya semenjak papa saya masuk Islam, saya malah jadi mengamati, pengen tahu gitu Islam. Ya, jadi saya mengamati, tapi yang saya amati waktu itu bukan Islamnya, yang saya amati Muslimnya, orang-orangnya, pelakunya ya. Nah, saya menghabiskan kira-kira 5 tahun cuman ngamatin Muslim, nggak masuk Islam. Nah, jadi Bapak Ibu nih, mohon maaf nih, saya ingin memberikan sedikit masukan. Kita sebagai umat Islam harus bisa menunjukkan akhlak Islam di mana-mana, dan jangan takut-takut, jangan malu-malu, Ibu ya, jangan malu-malu. Maksud saya gimana? Ini mohon maaf ya, saya mau nanya ya ke Bapak Ibu ya, tapi yang Bapak-Bapak tolong jangan jawab dulu ya. Saya mau nanya Ibu-Ibu dulu ya, boleh ya? Izin ya Pak, izin ya. Ibu-Ibu, buat Ibu-Ibu nih sebagai orang Islam ya. Buat Ibu-Ibu sebagai orang Islam, Islam itu agama yang paling benar atau agama yang benar? Tunjuk tangan Bu. Yang paling benar? Yang paling benar apa yang benar? Belum kompak nih. Sekali lagi Bu, sebagai Islam, sebagai Muslim, buat ibu-ibu nih, Islam agama yang paling benar atau yang benar? Yang benar. Benar Bu ya? Yang lain salah apa benar Bu? Yang lain selain Islam? Nah kan nggak berani kan ngomong kan?
Kalau buat bapak-bapak saya yakin dah, bapak-bapak pasti jawabnya pasti benar, ya Pak ya. Islam buat bapak-bapak sebagai orang Islam yang paling benar atau yang benar Pak? Benar. Yang lain salah? Nah, benar kan, berani kan ngomong kan? Kenapa ibu-ibu yang nggak berani ngomong yang lain salah? Kalau ibu-ibu bilang Islam yang benar, tapi nggak berani ngomong yang lain salah, berarti sebenarnya ibu mau ngomong Islam yang paling benar kan? Iya, gitu. Kalau ibu-ibu bilang Islam yang paling benar, apa kabar dengan ayat Inna dina indallahil Islam? Kalau inna dina indallahil Islam artinya apa? Islam hanya Islam yang diridhoi Allah. Kalau Islam yang diridhoi Allah, berarti yang lain diridhoi Allah nggak Bu? Enggak. Kalau nggak diridhoi Allah, berarti benar apa salah Bu? Hah? Ada yang benar, ada yang salah. Gimana nih Pak nih? Nah, kalau yang diridhoi Allah hanya Islam, berarti yang lain benar apa salah? Salah. Kalau yang lain salah, kenapa nggak berani bilang yang lain salah? Itu maksud saya ya. Maksud saya gini Bu, kita sebagai orang Islam, ini kalau bicara dalam konteks kenegaraan, kita sebagai orang Islam itu punya hak yang penuh dijamin oleh negara bahwa buat kita Islam itu yang benar, yang lain salah. Ya Bu ya. Orang agama lain juga berhak ngomong yang sama. Mereka juga berhak ngomong agama mereka yang benar, yang lain salah. Mereka mau bilang Islam yang salah juga nggak apa-apa. Punya hak yang sama. Kita kalau urusan agama harus masing-masing. Harus masing-masing ya. Kita mau bilang yang benar yang lain salah, mereka mau bilang mereka yang benar yang lain salah, nggak apa-apa. Tapi kan kita nggak harus bermusuhan, betul nggak? Kita tidak harus memusuhi, kita tidak harus membenci, bahkan kita harus berlomba-lomba berbuat kebaikan kepada orang yang beragama lain. Supaya apa? Supaya mereka melihat benernya kita di mana gitu. Itu yang harusnya kita lakukan. Tapi kadang-kadang gimana prakteknya? Awah lap gitu katanya. Ya, itu yang sering terjadi. Makanya dulu ketika saya mengamati Muslim, saya menghabiskan waktu 5 tahun untuk nggak tertarik gitu masuk Islam waktu itu ya. Walaupun saya juga tumbuh besar di kampung yang banyak Muslimnya, tapi ketika setelah papa saya masuk Islam, saya menghabiskan waktu kurang lebih 5 tahun tapi tidak masuk Islam. Setelah itu baru saya belajar Islamnya. Tapi sebelum saya belajar Islamnya, saya belajar semua agamanya, termasuk agama saya yang dulu. Saya juga mempelajari ulang agama saya Kristen, juga belajar agama Yahudi, belajar agama Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, dan juga Islam. Islam yang terakhir yang saya pelajari. Sebelumnya saya pengen tahu Kristen itu dulu kenapa gini. Gara-gara saya nonton videonya almarhum Syekh Ahmed Didat. Ada yang tahu Pak? Tahu ya? Semoga Allah merahmati beliau ya. Masya Allah ya beliau ya. Beliau tuh dari pemuda, boleh dikatakan kalau bahasa kita tuh pemuda culun, dikejar-kejar oleh misionaris untuk dimurtadkan. Tapi qadarullah beliau menemukan sebuah buku yang sekarang saya punya terjemahannya. Bukunya berjudul Isharul Haq. Beliau baca buku itu, setelah dia baca buku itu, beliau gantian ngubur-ngubur misionaris. Untuk apa? Untuk diajak debat. Bahkan sampai paus di Vatikan aja diajak debat sama beliau. Sudah dikirimin surat beberapa kali, tidak ada jawaban. Sampai begitu ya. Kenapa? Karena memang, ini mohon maaf, saya bicara begini, membicarakan agama saudara kita yang Kristen, karena memang agama itu diperintahkan untuk mengajak orang masuk Kristen, gitu ya. Misinya mereka memang diperintahkan oleh kitab mereka. Kitabnya mereka ini saya bawa nih. Izin Ustaz, boleh saya keluarin sini? Boleh? Izin dulu saya. Ini kitab saya keluarin sini buat belajar ya. Jadi ibu-ibu nanti kalau dikasih atau ngelihat nggak kaget gitu ya.
Kalau saya nggak kasih lihat nanti sangkain saya asumsi gitu. Ini kitabnya mereka nih. Tulisannya apa? Kitab suci Injil. Kebaca Bu ya. Ini kitab yang ini yang dibawa-bawa oleh misionaris dan diberikan kepada umat Islam. Kalau yang dibawa oleh jemaat Kristen dibawa ke gereja yang ini. Nah, tulisannya Alkitab. Ya, kalau ini dibawa-bawa ke gereja bawanya begini. Tapi saya ada yang tebal tuh. Nanti ada tafsirnya tuh. Yang ini sengaja dibikin untuk diberikan kepada orang Islam. Ya, mungkin ibu, bapak mungkin rumahnya belum pernah didatangin misionaris. Saudara-saudara Islam kita yang di daerah-daerah banyak yang didatangin misionaris. Diberikan buku seperti ini. Kalau yang di sini ditulisnya Tuhan mereka itu Yesus Kristus. Kalau di sini Isa Al-Masih. Ya, ibu pernah dengar Yesus? Tahu Yesus Bu? Tahu? Oh, curiga saya jadinya. Tahu dari mana ini? Kok tahu Yesus ya? Emang pernah baca Bu? Ini Bu pernah baca? Belum? Oh belum? Oh iya. Kalau Paulus tahu nggak Bu Paulus? Hah? Tahu? Bukan debt collector itu Bu, bukan debt collector sebelah ya. Di sini juga ada nama Paulus ya. Di kitab mereka yang paling banyak suratnya malah surat Paulus di sini ya. Nah, tapi sebelum bahas itu, saya pengen kita menyamakan perspektif ya, menyamakan dulu. Kitab mereka di sini ditulisnya Alkitab ya. Saya dan teman-teman yang sudah belajar ini mengajak Bapak Ibu jangan sebut ini Alkitab ya Bu ya, jangan. Karena apa? Karena Al-Quran kita nama lainnya juga Alkitab, betul nggak Bu? Zalikal kitabul la raiba fi. Jadi kalau Al-Quran kita nama lainnya juga Alkitab, kalau ada orang punya kitab suci namanya Alkitab, ya kita jangan buru-buru. Ini Alkitab juga nih, ntar jangan-jangan ini Al-Quran juga. Jangan ya. Mereka juga bikin kitab seperti ini, kitab suci Injil. Di Quran kita sering nggak Bu disebut Injil Bu? Sering kan? Apa itu Bu Injil Bu? Nggak tahu katanya. Sebentar Bu, izin minum dulu. Ini banyak merek kan di sini nih. Berapa nih Pak satu ya Pak? Pernah nggak Bu di Quran kita juga baca ada kitab Taurat, kitab Zabur. Mereka juga bikin seperti ini. Pertanyaan, nah, kalau kita baca di Quran ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, terus sekarang kita bisa ngelihat nih ada begini nih. Apakah ini kitab Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud Quran? Kok tahu Bu? Bukan? Dari mana taunya? Emang Ibu udah pernah baca ini? Oh belum, main bukan aja. Tapi memang bukan Bu, memang bukan. Saya mau ngasih tahu Bapak Ibu, karena saya sudah pelajarin 40 tahun Bu, saya buka ini dulu dari kecil, baca ini. Ya, 40 tahun saya baca ini. Ketika saya baca Quran, dulu waktu saya baru baca Quran, saya pikir ini yang dimaksud Quran gitu. Tapi ternyata setelah saya pelajarin bener Quran, ternyata ini bukan Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud Quran. Setelah saya pelajarin ulang ininya gitu, ya. Siapa yang nulis, kapan ditulis, di mana ditulis, baru ketahuan terbukti ternyata ini bukan Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud Quran. Kenapa? Karena di Quran disebutkan, Quran misalnya Quran surat Al-A'raf 157 ya. Mereka beriman kepada nabi yang ummi yang namanya tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Ada nama yang tertulis dalam kitab Taurat dan Injil menurut Quran. Saya udah cari Bu di sini, saya cari ada nggak kata Muhammad di sini menceritakan Nabi Muhammad? Tidak ada ternyata.
Kalau tidak ada, berarti kan ini bukan Taurat Injil yang dimaksud Quran surat Al-A'raf 157 gitu maksud saya. Betul nggak? Di Quran surat As-Saff ayat ke-6, Nabi Isa alaihissalam diceritakan berkata kepada Bani Israel, nanti akan ada rasul lagi yang bernama Ahmad. Kalau bicara tentang Nabi Isa, bicara tentang Injil, saya cari di sini ada nggak kata Ahmad gitu, rasul lagi yang bernama Ahmad itu ada nggak? Nggak ada juga. Berarti kalau gitu ini Injil yang dimaksud Quran surat As-Saff ayat 6 bukan? Bukan juga gitu. Itu maksudnya. Ya. Jadi kalau mereka bikin kitab tulisannya Taurat, Zabur, Injil, tapi nggak ada nama Muhammad atau Ahmad, berarti ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Paham ya Bu ya? Jadi kalau Bapak Ibu misalnya didatangi misionaris, dikasih kitab seperti ini, dikasih seperti ini Taurat Injil yang harus diimani gitu. Bahkan nanti ada pendeta atau misionaris bisa ngomong begini, coba baca Quran kamu, di Quran kamu disebut Taurat, Zabur, Injil. Terus rukun imannya Muslim apa rukun imannya? Salah satunya apa? Beriman kepada kitab-kitabnya. Nanti mereka tunjukin ini kitab-kitabnya, ngajak ibu beriman kepada ini, terus masuk Kristen. Caranya begitu ya, karena kita tahu rukun iman kita salah satunya beriman kepada kitab-kitabnya. Mereka bikin seperti ini, mereka bilang inilah kitabnya, kita disuruh ngikutin agama mereka, kita diajak ngikutin agama mereka. Itu caranya. Jawabnya gimana? Terima kasih, ini bukan Taurat Injil yang dimaksud Quran kami, itu maksudnya. Ya Bu ya, ini bukan training, ini hanya pengetahuan aja. Jadi ibu-ibu yang penting nih ya, kalau bapak-bapak kan sibuk cari duit ya Bu ya. Ibu-ibu yang harus jaga anak, saudara, kerabat dari upaya-upaya seperti itu. Masih ada nggak seperti itu Bu sampai sekarang? Orang-orang yang datang ke rumah, ketok-ketok, ngasih brosur, buku, pamflet, majalah, bahkan kitab, dan ngajak orang di luar agama mereka untuk masuk agama mereka. Masih ada nggak Bu? Masih. Ada nggak Pak? Masih ada nggak Pak? Yang begitu? Masih ada Pak. Ya. Tadi saya sebelum datang ke sini ada jalanan ramai sekali tuh di situ ya. Itu di situ ada nggak Pak? Yang bagi-bagi brosur gitu? Yang bagi-bagi pamflet itu ada nggak di situ? Oh jualan motor. Yang jualan agama nggak ada? Ya, makanya maksud saya kajian ini adalah kajian yang memang tujuannya untuk menguatkan dan membentengi iman dan akidah umat Islam dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan pemurtatan. Ya, ada nggak Bapak Ibu yang nauzubillah mujallid, saudara atau keluarga atau kerabat yang murtad? Ada? Bapak-bapak ada? Nggak ada? Ada? Nah, ya. Itu karena masih ada seperti itu, jadi perlu nggak kita mengetahui sisi tentang agama mereka? Hanya mengetahui lah. Mungkin buat Bapak Ibu tidak perlu belajar sampai mendalam, tapi kita juga harus tahu. Kalau kita nggak tahu, nanti kita jadi mudah dimurtadkan. Ya, jadi makanya saya dan teman-teman dari Yayasan Garda Mu'alaf, kami memang berkecimpung di dalam dunia ilmu yang disebut dengan ilmu kristologi. Ya, kristologi itu salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang posisi Nabi kita, Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Kristen. Ya, tapi kita juga harus paham dengan Islam kita. Ilmu tentang seluk-beluk Islam namanya Islamologi. Jadi sekarang saya gabungkan nih, ilmu Islamnya kita harus kuat, ilmu kristologinya juga harus tahu. Saya gabungkan, sekarang saya sebut Krislamologi. Apa gitu ya? Jadi itu gabungan Pak ya. Jadi kenapa kita perlu memperkuat juga Islamologi kita? Karena Islam juga banyak diserang, difitnah, dituduh dengan syubhat-syubhat Pak. Dan
Hati-hati nih Bu ya, hati-hati nih. Banyak sekarang misionaris yang belajar Islam, belajar Quran, dan menggunakan ayat-ayat Quran untuk apa? Untuk memurtadkan orang Islam. Kok bisa? Kok pakai ayat Quran buat murtadin orang Islam? Pernah dengar nggak Bu? Belum pernah berarti. Pernah dengar nggak Pak? Ayat Quran dipelintir artinya, ditanyakan kepada orang Islam untuk apa? Supaya orang Islam itu murtad. Mau contoh nggak Bu? Mau contoh nggak Bu? Ayat mana yang dipakai? Mau contoh? Coba Ibu salah satu bukain Quran. Quran surat Ali Imran. Quran surat Ali Imran ayat ke 45. Tolong bacain. Ayat 45. Sudah? Sudah? Ayat 45 sudah? Ada yang bisa tolong bacain? Silakan. Pakai mic Pak biar masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya aja Ustaz. Itu ada yang mau bacain? Hah? Ada yang mau bacain? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin Gak jelas. Bukan Bun. Ayat 45. Nih, 4 ini nih 45. Ya. Ulang ya Ustaz. Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin min husmuhul masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Terjemahnya? Ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kelahiran anak yang diciptakan dengan kalimat darinya. Namanya Isa Al-Masih putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, serta termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Sadaqallahul Azim. Nah, di ayat itu disebutkan, di situ ada Al-Masih Isa putra Maryam, ya kan? Disebutkan apa lagi? Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Pendeta atau misionaris akan ngomong, tuh, baca tuh. Isa Al-Masih putra Maryam itu seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Ada nggak nabi di Islam yang disebut terkemuka di dunia dan akhirat? Nabi Muhammad aja, Nabi Muhammad disebutkan nggak terkemuka di dunia dan akhirat di Quran? Ada nggak Pak, Bu, pernah baca nggak? Selain Nabi Isa yang disebut terkemuka di dunia dan akhirat, ada nggak? Mereka akan bertanya begitu. Tuh, lihat tuh. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ini ayat banyak dipakai untuk memurtadkan orang Islam. Ya, di antara banyak ayat yang lain. Mereka mencoba mencari ayat-ayat untuk menggunakan argumen bahwa Nabi Isa yang di dalam Quran itu adalah orang yang
mulia sehingga bisa dianggap punya sifat ilahi gitu. Terkemuka di dunia dan akhirat. Ada nggak nabi lain di Quran yang disebut seperti ini? Nggak ada. Tuh, makanya ikut Isa gitu, makanya ngomongnya begitu, ngajak ke Kristen. Ibu-ibu kalau belum pernah dengar begini, ya bahaya gitu. Jawabnya gimana? Kalau yang sudah belajar, kita jawabnya dengan mudah begini. Coba ibu tadi baca dalam bahasa Arabnya. Kira-kira tahu nggak bu, kata terkemuka di situ bahasa Arabnya apa? Hah? Nggak tahu? Ada yang tahu? Wajihan, ya wajihan. Wajihan. Berarti sebenarnya kita harus patokannya apa? Kalau kita dituduh atau ditanya menggunakan terjemahan, kita kembalikan dulu ke bahasa Arabnya. Di situ disebut terkemukanya bahasa Arabnya apa? Wajihan. Nah, baru kita cari ada nggak nabi yang disebut wajihan di Quran. Jangan pakai standar terkemukanya, tapi pakai standar wajihannya gitu. Ya. Sekarang ibu buka Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-69. Ayat 33 Quran surat Al-Ahzab ayat 69. ayat 69. Ayat 69. 69. Tolong bacain, Bu. Ya, silakan. Saya udah belum sampai. Ini lemah. Pakai mic. Bener ibu itu. Tes. Bismillah. Tes. Ya. Apanya? Ini ya. Ya, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzau Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa, maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan, dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Pertanyaannya, ada nggak kata wajihan di situ? Ada. Ada kan? Ada. Untuk siapa? Untuk Nabi Musa alaihissalam. Berarti kalau begitu Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam sebenarnya sama-sama disebut wajihan. Sama kan? Sama. Masalah di dunia dan akhirat ini disebutnya di sisi Allah. Berarti kalau begitu ada nabi yang juga disebut wajihan. Nah, tapi terjemahannya di sini apa? Terhormat. Ya, terjemahannya. Jangan mengikuti terkemukanya, tapi harus pakai wajihannya. Kira-kira begitu. Ini baru salah satu dari sekian banyak ayat yang dipakai untuk melemahkan iman dan akidah orang Islam. Ya, mau contoh lagi Bu? Mau contoh lagi Pak? Hah? Ini kalau di warung kopi nih, ya di warung kopi ada misionaris ngelihat orang Islam dikasih ayat ini, ditanya begini nggak bisa jawab, hati-hati loh. Banyak yang sudah murtad begini. Boleh coba ya, satu lagi ya contoh ya. Kalau mau yang banyak semuanya buka channel Donditan. Sekarang boleh buka di Quran surat Maryam. Quran surat ke-19
Ayat yang ke-71. Dari bapak-bapak mungkin ada yang mau bacain, silakan. Nah, silakan. Mic-nya tadi mana mic-nya? Ini. Atau ini? Atau di mana? Silakan. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu nggak pernah kali ya mendengar tuduhan-tuduhan seperti ini ya. Ini banyak dipakai untuk memurtadkan orang Islam ini. Dan saya hampir setiap hari terima tamu yang datang ke saya tidak hanya orang Kristen, tapi juga banyak keluarga dari Islam. Ada juga yang karena menikah beda agama, ada juga karena yang anggota keluarganya mau murtad atau sudah murtad. Ya. Silakan Ustadz, bisa tolong bacain? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya atau neraka, maksudnya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, dan tidak ada seorang pun dari kamu yang tidak mendatangi neraka. Mereka akan ngomong begini, ya, misionaris akan ngomong begini, pakai ayat itu. Ngapain kamu jadi muslim kalau udah pasti masuk neraka? Itu udah ketentuan tuh bagi Tuhanmu, yang sudah ditetapkan Tuhanmu gitu. Gimana kira-kira Pak? Muslim kok masuk neraka? Udah ditetapkan lagi. Ini terjemahan yang salah atau bagaimana Pak? Gimana ibu-ibu kalau dikasih ayat ini digituin Bu? Ngapain Bu jadi muslim? Udah pasti masuk neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Yang bisa jawab saya kasih hadiah nih. Silakan Pak. Wah, ini sering nonton channel saya nih, curang nih. Pasti bisa jawab nih. Silakan Pak. Mic, kasih mic. Nah, kalau sering nonton channel saya bisa jawab tuh Bu. Silakan Pak. Mudah-mudahan jawabannya benar. Jawabannya ada di ayat berikutnya. Jawabannya ada di ayat berikutnya. Berarti di ayat 72 Pak. 72. Tolong bacain Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tumma nunajjil ladzina taqaw wa nadaru dhalimina fiha jithiya. Kemudian artinya apa? Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka berlutut. Nah, jadi mereka memelintir artinya ya. Di sini terjemahannya mendatanginya ya. Saya mau nanya nih. Ibu-ibu kalau mendatangi penjara apa pasti masuk penjara, Bu? Enggak dong. Kalau mendatangi kuburan apa pasti masuk kubur? Enggak juga. Kalau ini mendatangi neraka berarti artinya apa? Apa pasti masuk neraka? Enggak. Nah itu ya, mereka tidak tahu hal-hal seperti itu. Mereka melintir artinya mendatangi, dibilang pasti masuk neraka. Mendatangi ini menurut tafsir ulama kita itu artinya apa? Diperlihatkan, ya. Dan kalau di sini disebutkan tidak ada seorang pun dari kamu, apakah ini muslim aja? Nah, kan itu pertanyaannya. Yang disebut tidak ada seorang pun dari kamu, apakah ini cuma muslim aja? Ternyata jawabannya ada di ayat sebelumnya, ayat ke-67. Tolong Pak, bacain Pak ayat 67 Pak. Mic-nya mana? Mic mana mic? Coba. Ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim.
awala yatadakkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali. Nah, di sini yang lagi diomongin siapa? Manusia kan? Bukan muslim aja loh, bukan mukminin aja loh. Semua manusia dari ayat 67, 68, 69, 70, tiba-tiba di 71 dan tidak ada seorang pun dari kamu. Kalau ngomongin manusia dan tidak ada seorang pun dari kamu manusia, berarti itu muslim aja atau semua manusia? Semua manusia, ya. Berarti semua manusia nanti akan diperlihatkan neraka. Tapi yang diselamatkan dari neraka adalah apa? Orang-orang yang bertakwa di ayat ke-72-nya. Orang-orang yang zalim ditinggal di neraka dalam keadaan berlutut. Zolim artinya apa zolim? Zolim itu terhadap diri sendiri juga bisa zolim kan? Menzolimi diri sendiri, salah satu contohnya adalah apa? Menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditinggal di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jawabannya begitu sebenarnya. Tapi kok ada ya orang Islam murtad gara-gara ayat itu ya? Saya dulu pernah ditelepon sama orang loh, kasus di Cirebon gara-gara pakai ayat ini. Tapi belum sampai murtad, hampir murtad ya, pakai ayat ini. Untung buru-buru kita bantu, kita kasih jawabannya, selesai. Misionarisnya kabur. Banyak Bu, itu baru 2 dari sekian banyak ayat yang dipakai. Nah, jadi maksud saya, kalau kita nggak paham Qur'annya, kita nggak ngaji, terus bagaimana iman dan akidah kita kuat gitu? Ya nggak? Kalau kita nggak ngaji. Mereka belajar Quran, mereka juga belajar ilmu Islam di sekolah tinggi teologinya Kristen, mereka juga belajar Islamologi. Dikasih kesempatan mereka sama pemerintah untuk belajar Islamologi. Kenapa? Karena dianggapnya mereka agama minoritas dan diperkenankan belajar Islamologi untuk mengenal Islam. Tapi kalau di sekolah tinggi ilmu Islam, kita tidak boleh belajar Kristologi, nggak boleh, ya. Yang diperbolehkan apa? Usuluddin, studi agama-agama. Nah, kalau studi agama-agama, kita hanya membandingkan, tapi kita tidak boleh menggunakan kacamata agama tertentu. Sekarang banyak sekolah tinggi teologi Kristen yang belajar Islamologi bukan untuk mengenal Islam, tapi untuk apa? Untuk memurtadkan orang Islam. Ya, saya punya rumah Quran di Sawangan. Sekarang musrifnya itu adalah mantan lulusan sekolah tinggi teologi. Dulu ketika dia masih di sekolah tinggi teologi, supaya dia mudah lulusnya, diberi syarat kamu harus bisa memurtadkan 20 orang. Memurtadkan 20 orang baru lulusnya gampang. Kalau memurtadkannya cuma 3 orang aja mungkin masih susah lulusnya ya, tapi beda sekolah tinggi beda-beda. Ada yang mensyaratkan memurtadkan 3 orang, 5 orang, 10 orang. Yang musrif di rumah Quran kita di Sawangan, dia cerita dulu dia disyaratkan memurtadkan 20 orang. Caranya begitu ya. Jadi mungkin kalau di daerah sini, daerah perkotaan mungkin lebih kecil kemungkinannya. Tapi kalau di daerah-daerah, saya juga kenal mantan pendeta. Dulu ketika Idul Adha, sebelum Idul Adha, dia bawa kambing ya ke rumah orang-orang desa. 1 kambing bisa memurtadkan 1 rumah. Ya, pendetanya masih hidup tuh. Udah sekarang udah bukan pendeta, sekarang udah muslim gitu ya. Dulu caranya memurtadkan 1 rumah itu dengan 1 kambing, bisa begitu ya, macam-macam. Jadi dengan sembako bisa, dengan pekerjaan pun bisa, macam-macam. Nah itu ya oke, memang setiap warga negara diberikan hak untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Tapi kalau caranya begitu bagaimana? Boleh nggak mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama? Boleh nggak?
Nggak boleh. Aturannya ada nggak? Ada. Nama aturannya apa? Keputusan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 1 tahun 79, bab 3 pasal 4 disebutkan dilarang mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Caranya disebutkan, misalnya bantuan dalam bencana, memberikan sembako, memberikan brosur, majalah, pamflet dan sebagainya, yang tujuan akhirnya mengajak orang masuk agama tersebut. Itu nggak boleh, dilarang. Tapi sayangnya di keputusan bersama itu sanksinya nggak begitu jelas. Sanksinya apa? Akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuannya di mana? Nggak tahu, cari di mana lagi. Sayangnya begitu ya. Kecuali kalau sanksinya penjara 3 bulan, nah itu enak, gampang gitu ya. Tapi kalau sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana lagi carinya? Nah, untuk urusan pencairan agama cuma di situ, gitu. Ya, jadi ya kita kalau begitu, walaupun ada keputusan bersama itu, tetap kita harus berjaga-jaga supaya kita tidak mudah dimurtadkan. Caranya bagaimana? Salah satunya ya, mengetahui isi kitab mereka. Ibu-ibu mau beli jilbab aja pasti milih-milih ya Bu ya. Nah ini aja seragam nih yang tadi ya, qasidah di sini. Bapak-bapak mau beli motor juga pasti milih kan. Nah ini urusan dunia akhirat, kita nggak mau milih-milih gitu gimana? Milih-milih artinya apa? Kita tahu, Bapak Ibu, misalnya Bapak mau beli motor kan pasti tahu. Oh, merek ini kelebihannya apa, kekurangannya apa. Yang merek ini bagaimana, kan dibandingkan. Saya dulu sudah membandingkan, apa yang saya tahu sekarang saya bagikan pada Bapak Ibu. Ya, di dalam kitab mereka, ini saya bukan berarti saya mau menjelekkan ya, tapi saya semuanya ada buktinya. Ini semua saya bawa di sini nih. Kalau ada misalnya, saya sudah sering bilang begini kepada teman-teman yang Kristen, kalau ada perkataan saya atau argumen saya yang mau dibantah, yuk kita debat, saya bilang gitu. Saya memang ditugaskan berdebat sama para pendeta. Setahun saya harus berdebat 2 kali, ya. 1 kali debat itu di hotel yang bagus gitu, itu habis biaya bisa 70 sampai 100 juta sekali debat. Ya karena kan melibatkan banyak orang, ya. Justru dengan berdebat itu kami gunakan untuk berdakwah, ya. Jadi seolah-olah saya berdebat itu memang untuk berdakwah, tapi bukan pendetanya yang saya targetkan untuk masuk Islam, bukan, tapi yang nonton debat itu, gitu. Ya. Jadi saya 2022 berdebat 2 kali setahun, 23 2 kali, 24 2 kali, 25 gagal saya, nggak dapat pendeta untuk debat. Pada nggak mau gitu. Ya, ada satu yang waktu itu mau, udah nentuin tanggal, di giliran dikasih surat perjanjian pasti datang, mundur. Padahal semua kita bayarin, gitu ya. Nah, dengan berdebat, yang saya harapkan orang nonton debat mikir gitu. Buat orang Islam, saya berharap iman dan akidahnya makin kuat. Tapi kalau yang buat orang Kristen yang nonton, mudah-mudahan mereka berpikir begitu aja. Akhirnya saya banyak yang didatengin orang atau dihubungin orang, kok saya masuk Islam gara-gara nonton debat Kodondi yang ini. Alhamdulillah. Ada anak muda Cina, laki-laki, tukang mabok Bu. Tukang mabok. Lagi mabok buka YouTube. Yang muncul Donditan debat sama pendeta. Habis itu dia nonton terus tiap hari, 10 hari kemudian dia masuk Islam. Alhamdulillah, gitu kan. Jadi debat itu memang kita jadikan ajang atau bahan atau konten untuk berdakwah, gitu. Di Quran boleh nggak Bu berdebat Bu? Boleh nggak Pak berdebat Pak? Jarang baca Quran kayaknya ini. Ada ayat, Ibu kalau nggak percaya nanti buka Quran surat An-Nahl 125. Ya, di situ disebutkan wajadilhum bilati hiya ahsan. Boleh berdebat, bahkan disuruh, bahkan kita diperintahkan berdebat, tapi harus dengan cara yang paling baik. Nah, cara yang paling baik bagaimana? Itu kita sediain tempat yang baik, kita kasih makan yang enak. Kalau perlu pendetanya aja pulang saya amplopin gitu. Harus diamplopin, kita harus menjamu ya pendeta itu. Insya Allah nanti bulan Juli saya akan debat lagi ini. Nah tapi ini pendeta yang dulu pernah debat sama saya, yang belum pernah debat sama saya ajakin pada nggak mau gitu.
Ya, itu cara kami menempuh jalur perang pemikiran yang memang tujuan utamanya adalah untuk membentengi iman dan akidah umat Islam dari upaya pemurtadan. Contohnya seperti tadi, ayat-ayat Quran dipelintir, mendekati orang Islam, kemudian mengajak masuk agama mereka. Begitu juga dengan cara seperti ini. Nah, sekarang saya yang mengumpulkan kitab-kitab mereka. Sekarang mereka yang bingung sendiri. Karena apa? Karena ketika saya berdebat dengan pendeta, jadi saya apa ya? Seolah-olah begini. Saya mengajak pendeta untuk membantah kitabnya sendiri gitu. Karena kitabnya ini ternyata malah menjadi musuh terbesarnya mereka. Kok bisa begitu? Nah, ini kayaknya butuh kajian yang lebih dalam lagi, tapi secara umum begini, di dalam kitab mereka ini ada masalah yang paling besar apa? Ada masalah kontradiksi ya. Boleh dites nggak ya nih ya? Kalau di Quran ada nggak bu kontradiksi bu? Nggak tahu juga. Ada nggak pak di Quran pak kontradiksi pak? Hah? Nggak ada. Saya nemu satu pak. Udah sering nonton channel saya, harusnya tahu dong. Oh, kalau nggak tahu berarti belum nonton semua nih video saya ini. Buka pak, Quran surat An-Nisa ayat 82. Sudah mau habis? Loh elah cepet banget, 5 menit lagi katanya. Lagi seru-serunya, seru berhenti ini. Ini teman-teman sahabat kemanusiaan pelit banget kalau sama saya nih. Waktunya ngasih cuma 30 menit. Coba Pak, oke, nggak apa-apa, ini buat pengetahuan ya, pengetahuan, suka buat muatin. Tolong, silakan Pak. Tolong bacain. An-Nisa ayat 82. Bismillah. Ibu-ibu udah dak-dikduk nih, di Quran ada kontradiksi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi khairillahi walajadu fi ikhtilafan katsira. Maka tidakkah mereka menghayati, mendalami Al-Quran, sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Hal yang bertentangan kontradiksi bukan Pak? Nah itu ada satu. Kata kontradisinya ada kan? Ini saya bagikan ayat ini ke Bapak Ibu, justru maksud saya ingin menguatkan Bapak Ibu bahwa kalau Quran tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala, pasti banyak kontradiksi. Ya, kontradiksi itu bahasa Arabnya apa? Ikhtilafan. Tuh ada kata ikhtilafannya. Kata ikhtilafannya ada gitu ya. Maksudnya Bapak-bapak jangan kaget dulu gitu. Oke, maksudnya adalah kalau Quran tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala, pasti banyak kontradiksi. Nah, kalau ini banyak kontradiksi. Saya sudah pelajarin, bahkan saya sudah menulis buku kontradiksi yang ada di dalam Bible, ya. Baik itu cerita kronologinya, baik itu nama orangnya, baik itu angkanya, baik itu kejadiannya, banyak sekali. Nah, tapi ini karena waktunya udah dipotong, jadi gimana nih ya? Saya hanya memberikan garis besarnya aja Bu ya, garis besarnya. Sebagai orang yang pernah mempelajari ini dan sampai sekarang masih mempelajari ini, dan juga saya memegang Quran sebagai batu ujian, ya. Saya dan teman-teman yang belajar ini masih berani mengatakan bahwa di dalam kitab mereka masih ada kebenaran, ya, masih ada. Masih ada sisa-sisa firman Allah SWT di sini, masih ada, tapi sedikit sekali. Tapi ini juga bercampur dengan kebatilan. Kebatilannya apa? Kontradiksi, ayat yang tidak asli, ya. Ini ada di sini. Bahkan ada plagiarisme, bahkan ada saduran. Saya belum lama baru beli buku ini.
Ini buku yang menceritakan kesamaan ya atau saduran dari salah satu surat di sini yang menyadur dari novel yang berasal dari yang penulisnya Homer namanya. Homer ini penulis novel kira-kira abad 8 sebelum Masehi. Menulis tentang Raja Odyssey. Disadur oleh penulis kitabnya Kristen. Yang ini penulisnya sama, membuktikan bahwa salah satu surat di sini namanya surat Yohanes menyadur novelnya penulis namanya Euripides. Euripides hidupnya abad 5 sebelum Masehi. Jadi novel-novel yang beredar pada saat itu yang ditulis dari abad 8 dan 5 sebelum Masehi disadur oleh penulis kitab suci ini sekarang menjadi kitab suci. Ya, buktinya ini gitu. Jadi ini bukan kata saya, ini kata yang nulis buku ini gitu. Dan sampai sekarang belum ada pendeta yang bantah ini gitu. Gak bisa bantah karena ini punya dokumen yang otentik. Novelnya ada dalam bahasa Yunani, kitabnya yang ini dalam bahasa Yunani juga ada gitu. Dia cuma bandingkan, ceritanya sama, nama orangnya beda, nama tempatnya beda gitu. Jadi kalau novel disadur jadi kitab suci, nah silahkan pikir sendiri gitu dah. Ya, saya mungkin nggak bisa banyak memberikan contoh nih karena waktu ya. Tapi nanti sambil berjalan, siapa tahu nanti ada pertanyaan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Toh kalau di Islam itu dari generasi ke generasi kan ada penghafal Quran ya. Jadi misalkan mulai dari zaman Rasulullah, terus kemudian para sahabat menghafalkan, terus kemudian dari para sahabat, anaknya sahabat menghafalkan Quran, terus kemudian dari setiap hafalan itu kan istilahnya dicek kebenarannya dari yang dihafalkan sampai ke Rasulullah seperti itu ya. Sehingga kalau kita melihat dari sisi istilahnya kelanjutan di dalam melihat kebenaran itu kan bisa ditelusur ya. Bahkan misalkan dari tiap generasi itu sekian banyak generasi muslim yang menghafal, sehingga kalau dari situ pun secara istilahnya logika aja, kalau suatu saat itu ada yang memelintir atau membelokkan Al-Quran, itu kan bisa diketahui. Karena misalkan di suatu daerah dibelokkan, itu nanti kan masih bisa dilihat di daerah yang lain. Nah, kalau di Kristen itu apakah ada penghafal seperti itu? Ditanya mulai dari zaman Injil sampai sekarang. Nah ini kalau saya ngobrol sama teman-teman non Muslim, mereka bilang ada. Nah kalau sepengetahuan Koh Dondi pada saat masih sebagai Nasrani, itu apakah memang ada penghafal yang di situ dari generasi ke generasi itu dihafalkan? Terima kasih kok. Baik. Kalau mau disamakan dengan hafiz Quran itu tidak ada Pak. Ya, tidak ada. Penghafal Quran yang dihafalkan kan bahasa aslinya Pak ya. Kalau Bible ini bahasa aslinya mana Pak? Kalau Perjanjian Baru bahasa aslinya Yunani, yang Perjanjian Lama bahasa aslinya Ibrani diterjemahkan ke Yunani, baru diterjemahkan lagi ke yang lain. Oke, nggak usah bahasa Ibrani lah, bahasa Yunani aja. Ada nggak yang hafal dalam bahasa Yunani? Satu kitab mereka? Tidak ada Pak. Tidak ada. Kalau penghafal ayat-ayat ada, saya juga hafal Pak beberapa ayat aja. Tapi yang hafal selembar begini aja nggak ada Pak. Nggak ada. Yang ada, yang saya tahu itu mungkin penghafal kitab 5 kitab Musa, ya Pak ya. Dalam kitabnya orang Kristen itu ada 2 bagian, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Yang Perjanjian Lama itu sebenarnya aslinya punya orang Yahudi Pak, ya.
Kitabnya ini nih. Tadi saya belum sempat buka nih. Kitabnya orang Yahudi ini ditulis dalam bahasa Ibrani. Ini adalah kumpulan daripada 3 kelompok kitab-kitab. Yang pertama yang disebut dengan 5 kitab Musa, atau disebut Pentateuch, atau disebut Torah. Nah ini yang disebut dengan Taurat ini. Yang disebut dengan Taurat itu 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nggak usah dihafalin Pak itu. Yang saya tahu ada rabi-rabi yang hafal 5 kitab Musa ini Pak. Tapi itu pun dalam bahasa Ibrani ya Pak ya. Tapi di sini kan juga ada kitab-kitab yang lain, yaitu kitab-kitab Nevi'im dan Ketuvim. Nevi'im itu kitab yang menceritakan tentang nabi-nabi, Nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel dan sebagainya. Kalau yang Ketuvim di dalamnya ada kitab Mazmur gitu Pak. Mereka sebutnya Mazmur. Mazmur itu yang kita kenal dengan istilah Zabur gitu ya. Itu adalah zikir-zikirnya Nabi Daud gitu. Kalau yang Nevi'im dan Ketuvim itu tidak ada yang hafal. Yang saya tahu ada katanya beberapa rabi yang hafal hanya yang 5 kitab Musa. Tapi yang keseluruhannya satu kitab ini tidak ada Pak yang hafal. Gitu Pak ya. Dan jumlah suratnya juga beda-beda Pak. Punya Kristen beda-beda. Yang ini punya Protestan Pak. Ya, 66 surat. Yang ini nah ini kalau tanya jawab seru nih, baru saya bukain nih. Yang ini punya Katolik Pak ya, 73 surat, beda 7. Yang 7 itu disebut kitab Deuterokanonika ya. Jadi 63, 73 66, 73, beda 7. Sudah selesai belum Pak ini Pak? Belum Pak. Pernah dengar Pak? Pernah dengar nggak Pak? Kristen Ortodoks 78 surat. Udah selesai belum Pak? Belum, masih ada lagi Pak. Kristen Ethiopia 81 surat. Kalau Quran berapa surat Bu? Nah loh gantian. Berapa surat Bu Quran? 114 di Indonesia Ibu ya. Kalau di Hong Kong berapa Bu? Sama Bu. Emang udah beda suratnya? Kalau di Kairo berapa Pak? Sama. Di Rusia berapa Bu? Sama. Di Afrika berapa? Sama. Ini beda-beda. Protestan 66, Katolik 73, Ortodok 78, Ethiopia 81. Bahkan kalau yang Ethiopia taunya Yesus kulit hitam Pak. Maria dan Yesus digambarkan berkulit hitam. Iya Bu. Kalau yang di Cina Yesus dan Maria sipit Bu. Iya bener. Kalau di Jawa Tengah Bu, Maria dan Yesus digambarkan Marianya pakai kebaya gitu. Ya itu mungkin visualisasi aja. Tapi jumlah suratnya udah beda-beda. Kalau kalau Quran jumlah suratnya kan semua sama. Tapi kalau di Quran jumlah ayatnya sama nggak Bu? Semuanya? Hah? Sama? Bener? Oh, ragu-ragu kayaknya nih ibu-ibu nih. Jumlah ayatnya semua sama, cuman sistem penomoran ayatnya yang beda. Ya, sistem penomorannya. Ada mushaf-mushaf yang memberi nomor kalimat basmalah, ada yang tidak. Ada di surat yang di sini sekian nomor, di sini sekian nomor, hanya beda 1, 2, tapi totalnya semua jumlah ayatnya sama. Ya Bu ya. Ibu juga harus belajar Qurannya nih Bu, harus tahu nih Bu. Kalau tahu ini, Quran yang nggak tahu, waduh, bahaya ini. Terus, kalau Quran katanya ada berapa versi Bu katanya? Versinya beda-beda nggak Pak? Kalau di Indonesia kita baca Malik Yaumidin atau Malik Yaumidin? Hah? Ma-nya panjang pendek? Panjang. Kalau di mana? Maroko misalnya
Panjang pendek? Pendek. Kenapa? Itu yang disebut dengan variasi bacaan atau qiraat sabah. Ibu ya. Hanya variasi bacaan. Artinya sama nggak Bu? Artinya? Beda Bu. Beda. Kalau Malik pendek itu artinya raja Bu. Kalau Malik panjang artinya penguasa. Sama nggak Bu raja sama penguasa? Deket lah, walaupun beda tapi kan deket artinya Bu. Penguasa hari akhir sama raja hari akhir. Ya mungkin penguasa dan raja beda sedikit artinya. Tapi dalam satu kalimat kan sama gitu kurang lebihnya. Gitu Bu ya. Jadi di Quran ada perbedaan hanya karena variasi bacaan, bukan variasi teks. Huruf hijaiyahnya sama nggak? Sama. Yang membedakan hanya tanda bacanya gitu. Ya Bu ya. Tanda bacanya yang satu panjang, satu pendek, tapi maknanya sama dalam satu kalimat. Dan itu memang ada perbedaan cara bacanya. Itu mungkin hanya karena dialek, ya. Contoh misalnya, ada orang Sunda di sini Pak, Sunda kan? Sunda ya Pak ya? Katanya orang Sunda nggak bisa ngomong F ya Pak ya? Oh enggak, kata siapa itu fitnah kata gitu ngomongnya. Ya itu hanya lidah suku tertentu yang tidak bisa mengucapkan sesuatu huruf gitulah. Contoh misalnya di Inggris misalnya, orang Inggris ngomongnya Friday, orang Australia ngomongnya apa? Friday. Friday sama Friday artinya sama, cuman cara bicaranya sama. Di Quran cuman ada masalah seperti itu, bukan masalah sebenarnya, itu variasi bacaan atau qiraat sama. Tapi kalau ini jumlah suratnya aja beda. Bagaimana gitu? Ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa pertanyaan. Silakan yang lain ada? Ibu dulu Pak, gantian Pak, Ibu dulu Pak. Silakan Bu. Mik. Oh, Ibu lagi. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Ustadz, sebelumnya saya ingin menanyakan bagaimana pandangan Ustadz Kohdonditan terhadap Islam ya, sebelum Ustadz mu'alaf. Mohon maaf Ustadz. Maksudnya terhadap Islamnya? Iya. Oke. Pandangan Ustadz terhadap Islam sebelum Ustadz mu'alaf. Nah, tadi kan saya cerita Bu. Awalnya saya 5 tahun ngeliatin Muslim. Ya. Ketika saya melihat Muslimnya, memang pandangan saya waktu itu, memang Islam pada saat itu memang banyak sedang di fitnah atau dituduh macam-macam lah. Apalagi kan kita tahu dulu peristiwa apa 9/11 ya, WTC kan. Nanti ada lagi bom Bali gitu kan. Jadi yang saya lihat Islam kok perang di sini, perang di sono, ribut di sini, ribut di sana, sweeping sini, sweeping sono gitu. Seolah-olah negatif gitu loh pandangan waktu itu ya. Tapi itu pun gara-gara media Bu. Karena kebanyak media memang mendiskreditkan gitu ya, mendiskreditkan Islam. Memang banyak yang begitu. Tapi dari kejadian-kejadian yang mendiskreditkan Islam itu Pak, ternyata itu kita nggak pernah tahu ya Bu ya. Gara-gara peristiwa WTC itu ternyata 20.000 sampai 30.000 orang Amerika setiap tahunnya masuk Islam. Setiap tahunnya 20.000 sampai 30.000 per tahun. Belum lama tahun lalu ya kalau nggak salah ya, di Swedia ya kalau nggak salah ya, Quran dibakar di taman. Habis dibakar di taman, pemerintah Qatar cetak Quran dalam bahasa Swedia, kirim ke sana 100.000. Yang dibakar 1, yang dikirim 100.000. Jadi kita tidak pernah tahu ketika ada peristiwa apa, Allah izinkan ternyata itu juga menjadi jalan hidayah buat orang-orang sana. Ya Bu ya. Jadi waktu itu ketika saya melihat memang Islam digambarkan memang negatif ya. Tapi ketika saya mulai belajar semua agama, dari sekian agama itu yang paling logis dan yang kitabnya sejalan dengan ilmu pengetahuan cuman Islam Bu. Ya memang saya waktu itu ya kalau masalah iman itu kan masalah keyakinan ya Bu ya. Tapi kalau masalah kitab suci yang ditulis ribuan tahun sebelum kita kok bisa sejalan dengan ilmu pengetahuan yang baru ditemukan sekarang gitu.
Gimana caranya gitu? Kalau paling baru tahun 1929 Bu, ya, ada seorang ilmuwan namanya Edwin Hubble. Ya, nama Hubble itu dipakai jadi nama teleskop raksasa. Dengan teleskop itu dia bisa bilang bahwa alam semesta kita ini makin lama makin besar, makin mengembang gitu Bu. Ya, karena dia punya teleskop yang raksasa, dia bisa melihat Andromeda misalnya. Andromeda itu cahayanya mendekati bumi, tapi galaksinya menjauhi bumi. Cuman cahayanya aja mendekat, tapi galaksinya sebenarnya menjauh gitu. Dia bisa melihat. Ya, itu sebenarnya alam semesta kita sebenarnya mengembang. Begitu juga ilmuwan-ilmuwan yang lain. Ada Stephen Hawking dan sebagainya. Dari mana dia bisa ngomong? Karena punya teleskop. Quran Bu juga menyebutkan hal yang sama. Quran surat Az-Zariyat. Kami yang berkuasa menciptakannya dan kami yang berkuasa meluaskannya. Meluaskan kan berarti mengembang. Dari mana gitu? Kalau Quran disebut karangan seorang nabi yang tidak pandai baca tulis, yang hidup di padang gurun, yang nggak punya alat apa-apa, alatnya cuma apa sih Bu? Tongkat kan? Naiknya naik unta. Kok bisa ngomong alam semesta kita mengembang dari mana gitu? Tanpa teleskop gitu Bu. Itu baru salah satu dari sekian banyak ayat-ayat kauniyah di Quran yang sejalan dengan ilmu pengetahuan zaman sekarang. Ilmu pengetahuan zaman sekarang paling baru berapa sih? Paling mungkin 50 tahun, 200 tahun. Paling awal hanya abad, kira-kira abad 16 baru mulai berkembang ilmu pengetahuan. Dan banyak contoh yang lain. Nah, dari situlah saya mengambil keputusan ini berarti Quran bukan karangan seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti berasal dari yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan langit, bumi dan manusia. Belum lagi ayat-ayat yang berbicara tentang manusia, embriologi dan segala macam. Gitu Bu pandangan saya. Ya, saya mengambil keputusan, mengambil keyakinan menjadi Muslim karena kitab sucinya. Ketika saya pelajarin ulang kitab suci yang dulu yang Kristen ini banyak masalah. Ya, ketika di Quran tidak ada masalah seperti itu. Bahkan Quran malah bisa dikatakan seperti apa ya? Kayak Ibu pernah beli kulkas pasti kan Bu ya? Di dalam kardusnya pasti kan ada buku petunjuk Bu. Iya kan? Gimana caranya pakai kulkas itu supaya tidak cepat rusak kan gitu? Nggak boleh diceburin air gitu kan Bu ya? Quran seperti itu Bu. Quran itu menjadi petunjuk buat kita supaya kita tahu kita berasal dari mana, supaya kita tahu di dunia kita disuruh apa, dan supaya kita tahu nanti kita pulang kemana gitu. Ya Bu ya, kira-kira begitu jawabannya. Silakan, ada yang lain? Pak, tadi apa nih? Dari Bapak ya? Mic-nya mana tadi? Ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sering nonton Zakir Naik, Pak Ustadz. Ya. Zakir Naik kan sering bilang bahwa beliau lebih Kristen daripada Kristen. Karena Yesus itu kan disunat, tapi orang Kristen tidak disunat. Yesus tidak makan babi, orang Kristen makan babi dan sebagainya, sehingga Dr. Zakir Naik itu bilang beliau lebih Kristen daripada Kristen. Tapi kemudian saya nonton juga video-video yang lain dari umat Kristen ya. Kenapa kalau lebih Kristen kok nggak dibaptis? Nah itu saya belum tahu jawabannya itu. Oh, okay. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Gini Pak, kalau menanggapi istilah lebih Kristen dari orang Kristen, saya waktu itu sebelum saya masuk Islam, ketika saya nonton video-videonya Dr. Zakir Naik, saya setuju Pak, saya setuju. Tapi ketika saya sekarang sudah tahu isi kitab mereka dan siapa yang menciptakan Kristen, sekarang saya nggak setuju Pak sama Dr. Zakir Naik.
Sekarang saya berani ngomong bahwa Yesus itu Muslim, bukan Kristen. Sekarang saya berani ngomong berdasarkan kitabnya orang Kristen, Yesus itu tidak pernah mengajarkan agama Kristen, Pak. Yesus tidak pernah mengucapkan kata Kristen. Dan Yesus tidak pernah dipanggil Kristen atau disebut Kristen. Yang menciptakan Kristen, Paulus, Pak. Paulus itu yang, dan Barnabas yang setelah tinggal di kota Antioquia, mereka yang pertama kali disebut Kristen. Ya, jadi kalau bilang kita Islam lebih Kristen daripada Kristen, enggak. Saya nggak setuju sekarang. Sekarang saya nggak setuju dengan Zakir Naik. Padahal dia guru saya. tapi sekarang saya nggak setuju. Karena Kristen pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Kita yang sekarang pengikut Yesus. Yesus disunat, Yesus sujud, Yesus nggak makan babi, Yesus puasa, Yesus dikafani, bahkan orang tuanya akikah. Bahkan di sini Yesus dibaptis. Nah, Bapak nanya baptis, Bapak nggak pernah dibaptis? Emang Bapak nggak pernah mandi besar? Oh, mandi besar. Kalau Bapak mandi besar, mandi besarnya Bapak maknanya sama dengan baptis Yesus di sini, Pak. Baptisnya Yesus ini adalah baptis yang disebut dengan mikvah. Itu maknanya untuk penyucian, bersih dari dosa, bersih dari hadas, Pak. Jadi kita juga dibaptis, jangan salah, Pak. Justru baptisnya orang Kristen yang mereka lakukan sekarang itu maknanya beda dengan baptisnya Yesus di sini. Kalau baptisnya orang Kristen, manusia lama ditenggelamkan, yang timbul manusia baru. Gitu. Nah itu ajaran gereja. Tapi kalau baptisnya Yesus di sini, Pak, maknanya sama dengan mandi junubnya kita, mandi wajibnya kita. Gitu. Orang Yahudi juga begitu, Pak. Laki-laki yang mimpi basah, suami habis berhubungan, wanita yang habis datang bulan, menyucikannya dengan mikvah atau mandi besar. Tapi ya ini Allah mungkin kan memudahkan umat Islam pada waktu itu ya. Kalau di Israel atau di Palestina kan banyak air, Pak. Mereka caranya mencelupkan diri ke kolam atau ke sungai. Di Arab kan mungkin susah air, Pak. Diganti dengan mandi besar. Mungkin hikmahnya itu gitu, tapi maknanya sama. Secara syariat itu banyak sekali yang sama, Pak. Banyak sekali yang sama tentang makanan haram halal, mandi besar, puasa, wudhu, bahkan tentang riba pun sama. Ya mungkin penafsirannya ada yang berbeda, tapi mirip-mirip gitu, Pak. Sholatnya sama, sujud ada gitu. Cuman jumlah rokaatnya mungkin disempurnakan dalam Islam. Itu, Pak ya. Semoga menjawab pertanyaan. Silakan yang lain. Ibu-ibu nggak ada? Oh, Bapak dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya masalah surat Hud, Ustadz. Surat Hud ayat 106 sampai 108. Ntar saya bacakan terjemahannya aja. Sebentar. Saya bacakan terjemahnya aja, Ustaz. ya. Ayat 106, maka adapun orang-orang yang sengsara
maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik napas dengan merintih. Itu 106. 107-nya, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki. Yang lain, sungguh Tuhanmu maha melaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. 108-nya, dan adapun orang-orang yang bahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhan menghendaki, sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya. Yang jadi pertanyaan, bahwa itu selagi ada napas dan langit dan bumi, apakah yang dimaksud langit dan bumi itu hari ini, saat ini, ataupun nanti ada langit dan bumi lagi dan bernapas lagi gitu? Maksudnya gitu. Terima kasih Ustaz. Ya, berarti yang ditanya yang 107 ya Pak ya? 106 sampai 108. Iya, maksudnya yang Bapak tanya barusan itu yang ayat 107-nya kan berarti kan? Ya. Gini Pak, saya menyarankan Bapak baca tafsir Pak. Baca tafsir. Yang paling gampang, saya pakai di sini Quran Kemenak. Tinggal buka aja ayatnya, itu ada tafsirnya Pak. Tafsirnya nanti ada tafsir tahlili dan tafsir wajiz. Insya Allah di situ terjawab Pak. Ya Pak ya. Saya bukan ahli yang dalam tafsir, takutnya saya salah jawab. Kalau saya mau bacain bisa gitu. Cuman saya sarankan Bapak setiap pertanyaan kepada satu ayat tertentu baca tafsir Pak. Dan kalau Bapak mau bandingkan juga boleh. Tafsir yang lain banyak. Tafsir Ibnu Katsir, Jalalain, At-Tabari silakan. Ya Pak ya. Nanti di situ dijelaskan. Ini cukup. Ini nih Pak, keberadaan mereka kalau di dalam waktu dan sebagainya. Ya Pak ya. Silakan yang lain. Ibu. Ada lagi? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dengan adanya Qodandi Tan gitu ya. Saya merasa bersyukur kepada Allah karena variasi dakwah dalam Islam itu memang benar-benar harus ada bagian-bagiannya tersendiri. Ya, ada yang bagian apologit ya, seperti Qodandi dan teman-temannya dan timnya gitu ya. Saya berterima kasih karena menjadi pencerahan. Ya, ketika ada orang yang awam terhadap Islam, terhadap non-Islam juga, ketika menonton ya, meskipun enggak langsung gitu lah ya. Jadi itu menjadi kajian tersendiri, ya, pelajaran tersendiri. Karena apa? Karena memang berdebat di dalam Islam itu dianjurkan sebagaimana yang Qodandi tadi jelaskan. Untuk ila sabili rabbika bil hikmah bil mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih Qodandi, semoga Allah merahmati dan meridhoi langkah-langkah semua Qodandi dan tim. Dan yang ingin saya tanyakan, saya pernah menyaksikan Qodandi dalam debatnya itu tentang pendeta yang untuk menjelaskan trinitasnya aja kebingungan sendiri gitu. Ya, seperti menyamakan HP dengan panci gitu loh ya. Ya, mungkin Qodandi masih ingat ya. Ini di kampung saya namanya panci gitu loh ya. Padahal yang ditunjuk adalah HP gitu loh ya. Nah, saya jadi berpikir sebegitu maaf gitu. Sebegitu rendahkah kualitas pimpinan mereka gitu loh ya. Yang katanya menunjukkan dan membawa ke jalan yang benar. Yang ingin saya tanyakan, pernah enggak Qodandi itu merasa terkagum-kagum dengan pendeta gitu? Merasa apa? Pernah bertemu atau berdebat dengan seorang pendeta yang membawa nasnya mereka, sehingga Qodandi itu merasa oh ini beneran belajar dan memahami tentang kitabnya mereka gitu ya, tentang ajaran mereka gitu ya, begitu. Karena saya setelah saya nonton menyaksikan beberapa apologet gitu loh ya, yang lainnya juga ya, saya ketika para pendetanya itu menyampaikan kok nggak ada sesuatu yang ada kaitannya dengan penciptaan langit dan bumi, dengan apa semuanya gitu loh, sehingga apa mentahlah semuanya gitu loh ya. Jadi benar
ketika mereka itu berpikir tentang bagaimana Islam itu yang sebenarnya, mereka akan meninggalkan agamanya dengan sendirinya gitu ya. Terima kasih Ko Dandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ibu udah nonton Pendeta Panci berarti. Belum lama saya memang datang ada pendeta yang seperti itu ya. Jadi kita tahulah kualitasnya. Tapi gini Bu, kita tetap harus beringat Ibu ya. Di Quran juga kita diingatkan, kita tidak boleh mengolok-olok kaum yang lain Ibu ya. Apalagi kita juga diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri untuk tidak menghina sesembahan mereka ya. Tetap berdasarkan Quran yang tadi Ibu baca juga, wajadilhum billati hiya ahsan. Tetap harus dengan cara yang paling baik. Saya belum pernah sih Bu yang kagum dengan pendeta yang sampai benar-benar menyampaikan pesan yang menuju yang disebut dengan kebenaran. Tapi kalau respect, hormat ada. Yang saya hormati dari orang pendeta itu adalah mereka yang mau jujur Bu. Ya, jujur dalam arti apa? Mengakui itu apa yang dia tahu tentang kitab mereka, dia jujur. Nah, itu saya hormatin. Pernah saya debat Bu di Surabaya. Saya di Surabaya apa di Jogja saya lupa ya. Waktu itu saya pegang yang ini nih Bu. Nah, saya setiap kali debat ini pasti saya bawa Bu nih yang ini. Kenapa saya bawa? Karena ini kitab buat calon pastor gitu. Ya, ketika saya debat dengan seorang pendeta, dia master teologi, saya tanya kepada dia, karena premisnya dia awalnya dari awal kitab dia ini adalah murni firman Tuhan gitu. Dia bilang gitu. Ya kita harus hargain. Cuman ketika saya pegang kitab ini, saya tanya dia, "Pak, surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 itu firman Tuhan bukan?" Saya tanya gitu. Saya cuma pengen tahu dia jujur atau enggak gitu. Kalau dia bilang firman Tuhan, akan lebih parah Bu, karena akan saya bukain ini, saya akan kamera zoom supaya semua orang 10.000 orang yang lagi nonton bisa langsung melihat. Di sini ada catatan kaki Bu, 1 Yohanes 5 ayat 7, ayat itu pasti tidak asli gitu. Jadi saya tanya pendeta itu sambil saya pegang ini, "Pak, 1 Yohanes 5 ayat 7 firman Tuhan bukan?" Dia jujur Bu, dia bilang apa? Bukan gitu katanya. Yang nonton tepuk tangan. Pendeta berani bilang ada ayat dalam kitabnya yang bukan firman Tuhan. Nah, kan saya kembaliin, Bapak tadi bilang ini semuanya firman Tuhan. Kalau saya tanya ayat itu ternyata Bapak bilang bukan firman Tuhan, berarti kan ini semuanya bukan firman Tuhan. Saya gituin kan. Habis itu saya tanya lagi, kalau gitu Pak, satu kitab ini Bapak bisa nggak sebut itu kitab suci kalau ada ayat yang bukan firman Tuhan? Dia bilang bukan. Yang nonton tepuk tangan tambah kencang lagi gitu. Nah, kejujuran seperti itu yang saya hargain Bu. Saya menghargai orang yang mau jujur gitu, yang tahu gitu. Tapi orang kebanyakan pendeta tidak jujur dengan kitabnya sendiri gitu. Mereka berusaha menutup-nutupi walaupun mereka tahu gitu ya. Satu. Yang kedua Bu, ternyata pendeta itu juga ketika mereka kuliah itu juga tidak banyak diberikan ilmu atau pengetahuan tentang sejarah tersusunnya kitab mereka sendiri gitu Bu. Jadi ketika saya tunjukkan sebuah kitab, aduh ngambilnya susah di bawah. Ada sebuah kitab yang namanya Septuaginta Bu, ya, Septuaginta. Terjemahan daripada kitabnya orang Yahudi dari bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani. Kemarin ketika saya tunjukkan kepada pendeta Panci itu, Bapak tahu ini nggak? Dia nggak tahu Bu, dia nggak tahu. Nah makanya saya sampai bilang begini, kalau Bapak sebagai Kristen tidak pernah tahu kitab ini, Bapak akan selalu jadi Kristen. Saya gituin. Kenapa? Karena melalui kitab itulah kitabnya orang Kristen terbentuk gitu. Dan Septuaginta itu kitab terjemahan ya orang Yahudi, tapi terjemahannya sudah diubah-ubah sama pemuka-pemuka gereja zaman dulu gitu Bu. Abad kedua, abad 3, abad 4. Maka saya bilang orang Kristen yang nggak tahu sejarah terbentuknya kitabnya sendiri akan selalu jadi Kristen. Apalagi yang tadi saya tunjukin yang ini. Kalau nggak tahu bahwa kitabnya saduran novel, ya sudah selamanya jadi Kristen.
betul kan? Nah, ibu-ibu juga harus hati-hati nih. Ibu-ibu juga harus paham benar bagaimana kitab suci kita Quran dulu tersusun. Bagaimana dulu dikodifikasi namanya ibu, ya, kodifikasi. Kalau kitabnya mereka dikanonisasi. Apa sih itu? Itu makanan apa sih bu? Apa namanya, tausiah, duha, kanonisasi, kodifikasi, mana tahu gitu. Gini bu, kalau kitabnya mereka kanonisasi itu pada zaman mau disusun itu surat-suratnya sudah ada, surat-suratnya ya, dipilih-pilih sama pemimpin gerejanya, dipilih-pilih. Oh ini cocok masuk, oh ini cocok masuk, oh ini nggak cocok nggak masuk, ini cocok, ini enggak gitu. Jadi suratnya sudah ada, dipilih-pilih jadi kitab. Itu kitabnya mereka caranya begitu disusun, itu namanya kanonisasi. Kalau Quran tadi apa bu? Lupa lagi. Kodifikasi. Apa itu? Dibentuk satu tim komite. Ketuanya siapa? Sahabat Nabi Said bin Sabit. Said bin Sabit ini kan sahabat Nabi paling dekat dengan Nabi, yang dia selalu menulis apa yang Nabi lafazkan yang berasal dari firman Allah. Satu tim diketuai oleh Said bin Sabit ini menerima setoran dari orang-orang yang punya catatan ayat-ayat Quran. Disetor kepada tim ini, ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus ada 2 saksi. Habis itu suruh baca depan tim. Bacanya bener. Fitnah ya, bukan fitnah ya gitu. Contohnya begitu ya, dialeknya gitu. Fitnah, bukan fitnah ya. Diterima. Itu jadi ayat masuk dalam Quran. Suratnya di mana? Itu sahabat-sahabat sudah tahu ini surat mana, masuk di surat ini, setelah ini. Itu sahabat-sahabat sudah tahu karena itu semuanya wahyu dari Allah SWT. Setelah komplit baru jadi mushaf, itu yang disebut dengan kodifikasi. Ya, bedanya di situ bu. Kalau Quran berdasarkan catatan-catatan yang sahabat-sahabat catat ketika Nabi masih hidup, jadi mushaf 2 kali. Pertama kali ketika zaman Khalifah Abu Bakar, ya. Waktu itu ada perang di Yamamah. Banyak hafiz Quran yang tewas di perang itu. Kira-kira 70 hafiz Quran meninggal. Sahabat yang lain, Umar bin Khattab usul kepada Abu Bakar, ini kalau hafiz-hafiz Quran ini pada meninggal nanti gimana, siapa yang melestarikan nih? Harus ditulis gitu. Awalnya tidak setuju tapi akhirnya disetujuin. Pertama jadi satu mushaf, disimpan oleh anak perempuannya sahabat Umar bin Khattab. Disimpan oleh Hafsah namanya. 10 tahun kemudian ketika Umar sudah menjadi khalifah, pada zaman khalifah yang ketiga, Utsman, baru waktu itu ada perang lagi di Azerbaijan. Pulang panglimanya ngadep ke khalifah bilang ada orang Islam mau bunuh-bunuhan gara-gara bacaan Qurannya beda gitu. Berarti apa? Beda dialek gitu, ya kan? Diulang lagi kodifikasinya tapi pakai mushaf yang sudah jadi, yang disimpan oleh Hafsah. Itu masternya, dibikin salinannya. Mushaf-mushaf yang pakai dialek yang selain Quraisy dibakar. Itu juga sering diserang bu. Kita sering orang Islam diserang oleh orang Kristen. Kok Quran dibakar-bakarin pada zaman Utsman? Tahu nggak bu? Pada tahu nggak ceritanya? Quran pernah dibakar-bakarin pada zaman Utsman, Khalifah Utsman. Karena apa? Karena dialeknya beda-beda, dibakar. Yang dipakai adalah dialek Quraisy gitu. Kalau saya ditanya begitu pak, jawabnya gampang. Kalau Quran dibakar karena beda dialek, makanya kita standarkan dialeknya Quraisy. Bible pernah dibakar nggak? Pernah. Versi yang mana? Versi yang Wycliffe. Bukan cuman Bible-nya doang dibakar, seorang-orangnya dibakar. Orangnya dibakar, Bible-nya dibakar. Ya, itu bedanya. Ya Bu ya. Jadi jadi kalau ditanya kagum atau enggak, sampai sekarang belum ada pendeta yang bikin saya kagum, tapi saya hormat atau respect ada, karena dia jujur gitu Bu. Ya Bu ya. Silakan yang lain ada. Silakan, ada tuh di belakang. Satu lagi katanya. Max terakhir berarti ini. Silakan. Mic-nya mana? Bu, ngomong-ngomong saya tanya sama pendeta itu.
kan dia pegang handphone. Pak, ngomong-ngomong bapak pakai itu nggak buat masak gitu saya bilang. Silakan Pak. Iya Pak, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bencana Pak Ustadz. Kita kan sekarang tinggal di perumahan ya. Mungkin Ustadz ada pengalaman atau pencerahan atau usul buat kita. Jadi kalau apa namanya? Suaranya? Kalau kristenisasi di perumahan, mungkin Ustadz ada saran atau mungkin pengalaman. Jadi biasanya gimana kalau di perumahan itu model kristenisasinya? Jadi kita kan di sini per RT itu sekitar 150-300 kakak gitu ya. Ada banyak RT. Nah, apakah model masih digunakan Indomie atau model-model lain yang tingkatnya lebih tinggi gitu kan? Apakah dijauhkan dari masjid aja atau gimana? Jadi biar kitanya di sini waspada Pak Ustadz gitu Pak. Mungkin Pak Ustadz ada pengalaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di perumahan biasanya sih misionaris itu datang nggak bawa sembako Pak. Kalau sembako tuh biasanya dibawa di tempat-tempat yang kena bencana biasanya. Ya, setelah bencana dikasih sembako, dikasih baju bekas atau apa. Terus nanti setelah itu mereka membuat semacam penghiburan gitu Pak katanya. Penghiburannya caranya gimana? Nyanyi. Yang dinyanyiin apa? Lagu gereja gitu. Tapi selain itu juga kalau ke perumahan atau ke tempat-tempat di kota besar, ada juga Pak yayasan yang sengaja nyari orang-orang yang tinggal di daerah kumuh Pak. Tinggal di daerah kumuh, didatangin, dikasih bantuan sekedarnya, kemudian mereka menawarkan ngajarin atau apa ya, seperti memberi pelajaran umum gratis gitu Pak. Contohnya apa? Bahasa Inggris misalnya. Bapak mau nggak anak Bapak kursus bahasa Inggris gratis gitu Pak? Mau kan? Itu pelakunya tuh Pak di belakang tuh Pak. Itu di belakang ada ya namanya Mbak Wilda, dulunya juga tergabung di sebuah yayasan yang aktivitasnya seperti itu Pak. Memberikan bimbingan les bahasa Inggris gratis, ujung-ujungnya memurtadkan. Ngajarin bahasa Inggris supaya gampang ngerti caranya gimana? Pakai nyanyi Pak. Nah, yang dinyanyikan apa? Lagu gereja, lama-lama begitu. Kalau di perumahan sih biasanya nggak sampai ke situ Pak. Tapi yang perlu diwaspadain apa? Mereka datang satu-satu, ngetok pintu-pintu rumah, memberikan brosur, majalah, buku, pamflet gitu, untuk mereka ajak diskusi, kemudian sampai ngajak gitu. Nah, kalau sampai ada yang tertangkap gitu Pak ya, tertangkap. Kalau diserahkan ke polsek, jatuh-jatuhnya juga dilepaskan Pak. Paling cuma diperintah apa, diperingatkan gitu loh. Jadi efek jerahnya gimana? Ya, pertama videokan, viralkan, atau diarak gitu Pak sekalian. Ya, diarak mungkin supaya dia jerah gitu lah. Seperti itu Pak, karena hukumnya memang belum tegas gitu. Yang tadi di keputusan bersama 2 menteri itu, yang nomor 1 tahun 79. Jadi yang perlu kita waspadai adalah gerakan-gerakan seperti itu yang juga apa namanya menyasar kepada anak-anak kita. Nah, anak-anak kita juga harus diawasin penggunaan medsosnya. Ya, Indonesia katanya tahun ini mulai menerapkan anak usia 16 tahun ke bawah tidak boleh akses medsos. Katanya itu cukup membantu, tapi juga tetap harus hati-hati Pak. Saya sering dimintain tolong Pak. Orang tua datang, anaknya sekolahnya di Al-Azhar, tapi pulang-pulang bisa bawa rosario, pulang-pulang bisa bawa Bible tadi yang saya bawa tuh. Seperti itu Pak. Nanti ada yang kuliah di mana yang saya nggak usah sebutin ininya lah, nama instansinya lah. Baru masuk kuliah, baru orientasi, sudah diajak makan-makan, ketika datang di tempat makan-makan sudah ada pendeta. Ada yang begitu. Ya, jadi memang kita yang memang benar-benar harus waspada. Jangan sampai kita kecolongan. Saya hampir setiap hari terima tamu, entah itu dari kalangan Kristen maupun dari kalangan Islam. Yang kalangan Islam ngapain? Yang kalangan Islam bawa suami, bawa istri, bawa anak yang mau murtad, bahkan yang sudah murtad. Banyak orang tua Islam juga ingin anaknya sekolah di luar negeri, ingin dapat pendidikan yang baik,
dikirim ke luar negeri Pak, tapi salah negaranya, kirimnya ke Australia, ke Perancis, ke Kanada, pulang-pulang anaknya pada murtad, banyak yang begitu. Ya, jadi ya memang harus kita lah yang membentengi diri Pak, ya Pak ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak ya. Siap, terima kasih. Mungkin saya serahkan pada teman-teman dari sahabat kemanusiaan ya. Sebelumnya sebagai penutup mungkin saya berdoa mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah semuanya kita dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah Allah turunkan melalui Rasulnya. Dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi